Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indana Zulfa dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper saya yang saya pahami, yang mana judulnya tentang hisab dan ruqyah di Indonesia. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu berdasarkan segi penetapan hukumnya, yang kedua berdasarkan segi sistem dan metode perhitungannya, yang ketiga ada dari kelompok hisab di Indonesia, dan yang keempat ada kelompok ruqyah di Indonesia. Baiklah, langsung saja masuk poin yang pertama, yaitu berdasarkan segi penetapan hukumnya. Segi penetapan hukumnya itu ada 4 di sini, yaitu yang pertama ada ijtima qoblal ghurub, yang mana yang dimaksud dengan ijtima qoblal ghurub ini yaitu apabila ijtima itu terjadi sebelum matahari terbenam, maka keesokan harinya itu masuk bulan baru, tanggal 1 bulan baru, bulan Komariah ya, bulan baru Komariah. Jika ijtima itu terjadi sesudah matahari terbenam, maka hari keesokannya itu masih tanggal dihitung masih tanggal 30 bulan itu, bulan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu imkanur ruqyat. Di sini imkanur ruqyat ya menghitung posisi-posisi hilal, yang mana posisi hilal tersebut yang mana hilal tersebut dapat diruqyat. Maksudnya yaitu apabila tinggi hilal di atas ufuk mar'i, di atas horizontal, maka bulannya itu masih dihitung 30 hari. Ya kayak gitu, 30 hari. Kemudian yang ketiga posisi hilal di atas ufuk hakiki, yang mana mereka berdasarkan kepada ijtima dan posisi hilal. Artinya pada saat terbenam matahari hilal berada di atas ufuk, maka pada malam harinya masih tanggal 1 bulan, maka pada malam harinya tanggal 1 bulan baru. Dan jika masih di bawah ufuk, maka disempurnakanlah bulan yang sedang berjalan. Maksudnya jika tadi masih di bawah ufuk, maka sempurnakanlah itu masih 30 hari di bulan Komariah itu, Kemudian ada aliran semata-mata berpegang pada ruqyat. Ini kelompok ini bukan semata-mata mereka tidak berpegang kepada hisab, hanya kepada ruqyat, bukan gitu. Maksudnya di sini yaitu kelompok ini bahwa hisab itu hanya untuk membantu ruqyat, dan tidak mau mengistinbatkan hilal kecuali melihat dengan mata. Kemudian kalau misalkan hisab hilal itu menurut hisab hilal itu telah berada di atas ufuk, dan jika tidak terlihat mengistiqmalkan bulan yang sedang berjalan, maka masih dihitung 30 hari pada bulan itu. Kemudian selanjutnya daripada segi sistem dan metode perhitungannya. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu menurut sistem konvensional atau sederhana. Sistem ini menggunakan perhitungan data-data yang sangat sederhana. Maksudnya sederhana, pada sistem ini hanya menggunakan rubu. Nama rubunya rubu al-mujayyad. Mereka memecahkan persoalan segitiga bola langit dan fungsi genometriknya itu hanya menggunakan rubu al-mujayyad itu. Biasanya kan itu terdapat juga pada kitab Al-Sulamun Nayyirain oleh Kiai Haji Muhammad Mansur Jakarta. Kemudian yang kedua ada seni modern sedang, yang mana sistem ini dalam perhitungannya itu menggunakan tabel-tabel yang memuat data-data astronomis. Biasanya sistem ini dianut oleh John Mills dan Niels Combe. Ya. Perhitungannya itu menggunakan daftar logaritma dan trigonometrik, dan hasilnya lebih teliti dan mendekati kebenarannya. Kemudian yang ketiga ada kontemporer.
atau modern. Ini biasanya ini yang dipakai karena ini menurut premis hisab ruqyah yang disusun oleh Badan Hisab Ruqyah Departemen Agama Republik Indonesia. Yang mana ini pada umumnya dalam menentukan kedudukan benda-benda langit dan menggunakan ilmu ukur segitiga bola. Perhitungannya pun dia sangat teliti berkat bantuan dari kalkulator dan komputer dan lain sebagainya, dan alat-alat lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu kelompok hisab di Indonesia, yang mana di Indonesia ini ormas yang masih memakai hisab, yang masih berpegang kepada hisab, memakai hisab itu yaitu salah satunya orang Muhammadiyah, yang mana mereka menyatakan bahwa awal bulan baru itu ditentukan dengan hanya terjadinya ijtima saja, dan sedangkan ormas yang berpegang pada ruqyah di Indonesia itu yaitu NU, Nahdlatul Ulama, yang sampai sekarang ini. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.